Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Ahmad Dayafa dari IS2 akan menjelaskan tentang sistem proteksi. Pertama-tama nama kelompoknya adalah Farah Ahmad Dayafa, Vanul Sofia, dan Edi Herwanto. Topik pertama yang kita bawakan adalah tujuan proteksi dan prinsip-prinsip protection. Proteksi adalah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem informasi itu sendiri. Tujuannya mengurangi kerusakan peralatan yang terganggu maupun peralatan yang dilewati oleh arus gangguan, mengisolir bagian sistem yang terganggu sekecil mungkin dan secepat mungkin, mencegah meluasnya gangguan. Salah satu prinsip adalah least privilege. Prinsip ini dapat mendikte program, user, bahkan sistem untuk memberikan sebuah privilege atau hak akses khusus untuk menjalankan tas-tas yang ada. Sistem operasi yang mengikuti prinsip least privilege mengimplementasikannya dalam program-program, sistem call, dan struktur data mereka. Jadi ketika ada error, failure, atau compromise, pada komponen tertentu hanya akan menghasilkan kerusakan minimum dan kemudian mengatasi kerusakan tadi. Selanjutnya ada domain of protection. Yang dimaksud domain proteksi yaitu melindungi objek-objek pada sistem komputer agar tidak terjadi kerusakan. Setiap domain harus memiliki nama yang unik dan sekumpulan operasi yang dapat dilakukan terhadap domain, agar dapat menyediakan mekanisme proteksi berbeda dan dikembangkan berdasarkan konsep domain. Domain itu sendiri adalah himpunan pasangan objek atau hak. Tiap pasangan menspesifikasikan objek dan suatu subset operasi yang dapat dilakukan terhadapnya. Hak dalam konteks ini berarti izin melakukan suatu operasi. Proses berjalan pada suatu domain proteksi, yaitu proses merupakan anggota suatu domain, atau ini kita artikan sebagai objek atau beberapa domain. Sistem komputer merupakan gabungan dari banyak proses dan objek. Objek dalam hal ini kita artikan sebagai objek hardware seperti CPU, segmen memori, printer, disket, dan drive. Dan objek softwarenya seperti berkas, program, dan semafor. Operasi yang ada memungkinkan untuk bergantungnya pada objeknya. Contohnya, CPU hanya bisa dinyalakan. Segmen memori dapat membaca maupun menulis, di mana card reader hanya bisa membaca saja. Sebuah proses hanya boleh mengakses resource yang memang dibolehkan. Akses matrix. Bentuk dari proteksi secara acak dapat dilihat dalam bentuk matrix, yang sering disebut dengan akses matrix. Baris-baris dari akses matrix mempresentasikan domain, sedangkan kolomnya mempresentasikan objek. Setiap entry pada matrix terdiri dari satu set hak akses atau access right, karena kolom-kolomnya mendefinisikan objek secara eksplisit. Kita dapat menghilangkan nama objek dari hak aksesnya. Sebuah entry akses I dan J mendefinisikan set dari operasi-operasi yang dieksekusi oleh proses dalam domain DI yang nantinya memanggil objek atau OJ. Untuk mengilustrasikan konsep ini, kita menggunakan sampel matrix sebagai berikut. Ada 4 domain dan 4 objek. 3 file. File 1, file 2, dan file 3. Dan 1 printer laser. Sebuah proses yang dieksekusi dalam domain atau D1 dapat nge-read file 1 dan file 3. Sebuah proses yang dieksekusi dalam domain D4 memiliki privilege yang sama dengan proses yang dieksekusi pada domain D1. Dengan tambahan, dapat juga me-write ke dalam file F1 dan F3. Perlu dicatat bahwa printer laser hanya dapat diakses oleh proses yang dieksekusi dalam domain D2. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada Fanny.
Global table, pendekatan paling sederhana adalah satu tabel global besar dengan entry, domain, objek, dan right. Sayangnya tabel ini sangat besar, bahkan jika jarang sehingga tidak dapat disimpan dalam memori tanpa menggunakan teknik memori virtual. Juga tidak ada cara yang baik untuk menentukan pengelompokan. Jika setiap orang memiliki akses ke beberapa sumber daya, maka masih perlu entry yang terpisah untuk setiap domain. Yang kedua, akses list untuk objek. Setiap kolom tabel dapat disimpan sebagai daftar hak akses untuk objek tertentu, membuang entry kosong. Untuk efisiensi daftar terpisah, hak akses default juga dapat disimpan dan diperiksa terlebih dahulu. Ketiga, capability list untuk domain. Dengan cara yang sama, setiap baris tabel dapat disimpan sebagai daftar kemampuan domain itu. Daftar kemampuan dikaitkan dengan setiap domain, tetapi tidak dapat diakses langsung oleh domain atau proses pengguna apapun. Daftar kemampuan sendiri adalah sumber daya yang dilindungi, dibedakan dari data lain dalam satu dari dua cara. Yang pertama, sebuah tag. Kemungkinan hardware diimplementasikan membedakan jenis khusus dari data. Tipe lain mungkin menampung pointer, boolean, dan lain-lain. Kedua, ruang alamat untuk suatu program dapat dibagi menjadi beberapa segmen. Setidaknya satu di antaranya tidak dapat diakses oleh program itu sendiri dan digunakan oleh sistem operasi untuk mempertahankan daftar kemampuan hak akses. Yang keempat, mekanisme loop key. Setiap sumber daya memiliki daftar pola bit unik disebut kunci. Setiap domain memiliki daftar pola bit unik yang disebut kunci. Akses diberikan jika salah satu kunci domain cocok dengan salah satu kunci sumber daya. Sekali lagi, suatu proses tidak diperbolehkan untuk memodifikasi kunci tersendiri. Kelima, perbandingan atau komparasi. Masing-masing metode di sini memiliki kelebihan atau kekurangan tertentu, tergantung pada situasi dan tugas tertentu yang dihadapi. Banyak sistem menggunakan beberapa kombinasi metode yang terdapat. Selanjutnya, akses kontrol. Dalam akses kontrol ada dua poin, yaitu Role Based Access Control atau yang disingkat RBAC, memberikan hak istimewa kepada pengguna program dan peran yang sesuai di mana hak istimewa merujuk pada hak untuk memanggil panggilan sistem tertentu atau untuk menggunakan parameter tertentu dengan panggilan tersebut. RBAC mendukung prinsip hak istimewa yang paling rendah dan mengurangi kerentanan terhadap penyalahgunaan dibanding dengan program split and split. Saat seorang pengguna meminta untuk mengakses suatu berkas, sistem operasi akan mengecek daftar akses yang berhubungan dengan berkas tersebut. Di sini pengguna dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelas. Yang pertama adalah owner. Owner adalah pengguna yang membuat berkas tersebut. Yang kedua, group. Group adalah sekelompok pengguna yang berbagi berkas dan memiliki akses yang sama. Yang ketiga, universe. Universe adalah semua pengguna yang lain. Selanjutnya, revocation of access right. Dalam sistem proteksi yang dinamis, kadang-kadang kita mungkin perlu untuk mencabut hak akses atas objek-objek yang dimiliki oleh user yang berbeda. Kebutuhan untuk mencabut hak akses secara dinamis menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, segera versus ditunda. Apakah pencabutan terjadi segera atau tertunda? Jika pencabutan tertunda, bisakah kita mengetahui kapan itu akan terjadi? Kedua, selektif versus umum. Ketika sebuah akses right untuk objek dicabut, apakah itu mempengaruhi semua user yang memiliki hak akses ke objek itu?
atau bisa kita tentukan kelompok user tertentu yang hak aksesnya seharusnya dicabut. Yang ketiga, partial versus total. Dapatkah subset dari hak-hak terkait dengan objek dicabut atau harus dicabut hak akses semua untuk objek ini? Yang keempat, sementara versus permanen. Dapatkah akses dicabut secara permanen? Akses dicabut berarti tidak akan pernah lagi tersedia kembali. Atau akses dapat dicabut dan kemudian diperoleh lagi. Dengan skema terdaftar akses pencabutan mudah, langsung, dan bisa selektif, umum, parsial, total, sementara, atau permanen seperti yang diinginkan. Dengan daftar kemampuan masalah lebih rumit karena hak akses didistribusikan ke seluruh sistem. Beberapa skema yang telah dikembangkan meliputi: pertama, requisition. Kemampuan secara berkala dicabut dari setiap domain yang kemudian harus mendapatnya kembali. 2. Back pointer. Daftar pointer dipertahankan dari setiap objek ke setiap kemampuan yang dimiliki untuk objek itu. Ketiga, indirection. Kemampuan menunjukkan ke entry dalam tabel global dan bukan ke objek. Hak akses dapat dicabut dengan mengubah atau membatalkan entry table yang dapat mempengaruhi banyak proses, yang kemudian harus mendapatkan kembali hak akses untuk melanjutkan. Yang keempat, pola bit unik dikaitkan dengan setiap kemampuan saat dibuat, yang tidak dapat diperiksa atau dimodifikasi oleh proses. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Di sini saya melanjutkan materi sistem proteksi. Itu ada dua pembahasan lagi, yaitu capability based system dan language based protection. Capability based system terbagi menjadi dua, yaitu Hydra dan Cambridge CIP system. Hydra adalah sistem proteksi berbasis kapabilitas yang menyediakan fleksibilitas yang baik. Sistem ini menyediakan sebuah set yang pasti dari akses right yang mungkin dapat diketahui dan diinterpretasikan oleh sistem. Right ini termasuk bentuk dasar dari akses sebagai right untuk membaca, menulis, ataupun mengeksekusi pada sebuah segmen memori. Dalam kenyataannya, sistem ini menyediakan cara bagi user untuk mendeklarasikan right tambahan. Interpretasi dari user-defined right dilaksanakan hanya oleh program dari user, tetapi sistem menyediakan proteksi akses dalam penggunaan right ini, seiring dengan penggunaan dari sistem defined right. Operasi dari objek didefinisikan sesuai dengan prosedur. Prosedur yang mengimplementasikan operasi ini merupakan bentuk dari sebuah objek dan diakses secara tidak langsung oleh kapabilitas. Nama dari user-defined prosedur harus diidentifikasi kepada sistem proteksi bila hal ini berhubungan dengan objek dari user-defined type. Ketika definisi dari sebuah objek yang telah dibuat diperkenalkan kepada Hydra, nama dari operasi yang ada pada tipe ini berubah dari auxiliary right. Auxiliary right dapat dijabarkan dalam sebuah kapabilitas dari sebuah tipe. Hydra subsistem dibuat di atas kernel proteksinya dan mungkin membutuhkan proteksi dari komponennya sendiri. Selanjutnya, Cambridge CIP system. Sebuah pendekatan kepada proteksi berbasis kapabilitas telah dibantu dalam sebuah desain dari Cambridge CIP system. Sistem kapabilitas dari CIP lebih sederhana dan tidak lebih baik daripada Hydra. Pada CIP ada dua kapabilitas. Yang satu dinamakan data kapabilitas yang dapat digunakan untuk menyediakan akses kepada objek, tetapi right yang disediakan hanya right standar seperti membaca, tulis, ataupun mengeksekusi segmen penyimpanan terpisah yang terasosiasikan dengan objek. Data kapabilitas diinterpretasikan oleh microcode di dalam mesin CIP. Sebuah software kapabilitas dilindungi oleh CIP microcode, tetapi tidak diinterpretasikan. Hal ini diinterpretasikan oleh sebuah prosedur yang terlindungi, yang mungkin bisa ditulis oleh sebuah programmer aplikasi sebagai sebuah bagian dari subsistem. Seorang programmer dapat mendefinisikan prosedur proteksinya sendiri, tetapi secara global, sistem tidak dapat disatukan dengan sistem proteksi dasar. Tidak memperbolehkan prosedur-prosedur lain yang dibuat oleh user untuk mengakses kepada segmen penyimpanan yang bukan milik dari lingkungan yang ada.
Desainer dari sistem CIP telah menyadari bahwa penggunaan software kapabilitas memungkinkan mereka untuk membuat sebuah formula dengan harga yang terjangkau dan mengimplementasi polisi dari proteksi yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, language-based protection. Dengan semakin kompleksnya sistem operasi seiring dengan mereka menyediakan high-level user interface, tujuan dari proteksi menjadi lebih berkembang. Dalam perkembangan ini kita mengetahui bahwa desainer dari sistem proteksi telah membuat sebuah ide yang mengacu pada bahasa pemrograman, khususnya pada konsep tipe data abstrak dan objek. Dan hal ini memiliki beberapa keuntungan yang sangat signifikan. Yang pertama, proteksi yang dibutuhkan dapat dibuat dengan mudah daripada memprogram melalui sequence dari panggilan pada prosedur dari sebuah sistem operasi. Kebutuhan proteksi dapat didefinisikan sendiri sesuai dengan sistem operasi yang ada. Yang ketiga, cara untuk mengaplikasikannya tidak perlu harus disediakan oleh desainer dari subsistem. Yang keempat, notasi yang ada sangat alami dikarenakan akses dari privilege-nya memiliki hubungan yang dekat dengan konsep linguis dari tipe data. Yang kita butuhkan adalah sebuah mekanisme akses kontrol yang dinamis sekaligus aman untuk mendistribusikan kapabilitas kepada sistem resource di antara user proses. Bila yang kita inginkan adalah reliabilitas dari sistem, maka mekanisme akses kontrol adalah merupakan opsi yang terbaik. Tetapi bila mana kita menginginkan optimalisasi dalam praktiknya, sistem tersebut harus diperhatikan faktor efisiensitasnya. Kebutuhan ini telah mengarahkan kepada perkembangan dari beberapa bahasa pemrograman untuk memungkinkan programmer untuk membuat beberapa restriksi pada penggunaan resource yang diatur secara spesifik. Konstruksi ini menyediakan mekanisme kepada 3 fungsi. Yang pertama, menyebarkan kapabilitas aman dan efisien di antara customer proses. Yang kedua, mengkhususkan tipe dari operasi yang memungkinkan sebuah proses untuk memanggil sebuah resource yang teralokasi. Yang ketiga, mengkhususkan kebutuhan. Dalam hal ini, sebuah proses dapat memanggil operasi dari sebuah resource. Dalam bahasa pemrograman Java, proteksi data dalam sebuah kelas dinyatakan dalam sintaks public, private, dan default. Public artinya suatu data dalam kelas dapat diakses dan dimodifikasi dari luar kelas. Private berarti data sama sekali tidak dapat dilihat dan tidak dapat diubah dari luar kelas. Data ini hanya terlihat oleh kelas itu sendiri. Default artinya data hanya bisa dilihat oleh kelas-kelas yang memiliki package yang sama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami telah menyampaikan tentang proteksi. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.